Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas salah satu soal Master Excel Test Sophie ya. Jadi ini adalah soal yang kemarin keluar dari tes di Sophie ya. So kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Nah di sini ada beberapa sheet yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu basic. Ya ini ada basicnya ada 3. Kemudian ada intermediate, advanced dan expert ya. Oke kita langsung aja ke basic. Nah di basic ini teman-teman kita lihat dulu instruksinya. Jadi sebelum mengerjakan soal ini, yaitu kita harus tahu dulu instruksinya seperti apa atau keinginannya seperti apa. Nah di sini adalah petunjuknya kolom A gitu kan ya. Kolom A itu adalah jenis data yang sama. Jadi di sini ada sampelnya, yaitu di kolom B itu sudah ada contohnya. Sampelnya di sini adalah data di kolom A katanya itu sama dengan data di kolom B. Tetapi di sini kita harus memindahkan dari format scientific ke format number ya. So di sini apakah di sini format scientific, kita cek dulu, klik kanan dengan klik kanan kemudian format cell. Di sini kita bisa lihat di sini adalah scientific ya, scientific dengan digitnya 9 ya. Atau decimal place-nya atau di belakang komanya sebanyak 9 digit ya. Oke, kita oke saja. Dan caranya untuk seperti ini adalah karena dasar kita copy saja, kita tekan Ctrl Shift anak panah, kemudian Ctrl C, kemudian kita langsung ke sini dan kita paste the value saja di sini. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman ini berubah, klik kanan, misalkan di sini kan sama dengan format yang ini ya. Ini ada 9 digit ya, seperti yang ada di sini. Nah, maka di sini kita bisa lihat ini adalah 9 digit plus 11 ini ya. 11 ini kan ada 11 dari sini. Ini 9-nya adalah desimal di belakang komanya, kemudian ditambah dengan 2 angka ya. Ini kan 3 angka. Jadi di sini ada 51, kemudian 51 ini kan naik ya. Jadi 092-nya itu jadi ke angka 1. Ini ada E, maka di sini adalah plus 9-nya. E plus 11 gitu maksudnya. Oke, kalau seperti ini klik kanan, kemudian format cell, kemudian kita hilangkan yang decimal place-nya ini menjadi 0. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, sudah selesai untuk sheet 1 ya. Jadi basic 1 ini tinggal copy paste, ganti format saja dari scientific ke number ya. Nah, ini kalau klik kanan, kemudian format cell, ini harus sudah berfungsi sebagai format number seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke sheet 2 yaitu basic kedua. Nah, dari basic kedua ini kita bisa lihat, nah sini kan harus tahu dulu teman-teman instruksinya atau perintahnya ingin seperti apa gitu kan. Nah, karena di sini kalau misalkan saya tidak jago bahasa Inggris ya tidak bisa lah, tidak bisa bahasa Inggris, maka kita bisa analisa dari contoh ini ya. Contoh di sini kan ada kata yang diwarnai dengan warna merah ya, seperti tomb, dan contohnya di sini ada yang diwarnai dengan warna merah yaitu detail. Nah, dari sini kita bisa langsung atau mudah untuk menganalisa. Jadi data yang ke kanan ke kiri sama dari tomb, kemudian ke kanan sama dari tomb ini, di sini juga sama, dari detail ke kirinya sama, kemudian ke kanannya sama. Nah, di sini berarti kita harus mengganti dari tomb menjadi detail. Nah, ini sangat mudah sekali ya karena basic ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti tadi, tinggal Ctrl Shift anak panah bawah, kemudian Ctrl C, kemudian kita ke atas lagi, di sini kita paste the value. Nah, seperti ini sudah dipindahkan karena di sini kan datanya sama. Yang harus dirubah adalah dari tomb menjadi detail. Nah, caranya ada cara tercepat dengan teman-teman menekan Ctrl H. Nah, ini kita gunakan find and replace ya. Jadi teman-teman Ctrl H, kemudian di sini muncul find and replace ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini di sini ada find words. Find words itu apa yang kita cari. Nah, nanti kata yang akan digantinya apa gitu. Di sini kan kita akan mengganti kata tomb. Nah, seperti ini tomb. Oke. Dan di sini ada replace with, diganti dengan kata apa. Jadi tomb-nya itu diganti dengan kata apa gitu. Karena di sini digantinya dengan detail, maka tulis aja detail kayak gini, oke? Lalu kalau sudah tinggal replace all saja. Nah, ada sekitar 4.709, banyak sekali kan? Jadi kalau teman satu persatu ini ya lama ya. Jadi walaupun tahu caranya, tapi kalau satu persatu ya lama gitu. Waktu tesnya akan keburu habis kayak gitu ya.
Kalau sudah, klik aja OK dan close. Ini sudah selesai ya untuk sheet 2. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan formula sebagai referensi belajar aja, karena di sini kan tidak ditentukan apakah dengan formula atau dengan mengganti saja. Kalau misalkan dengan formula ya kita harus tahu formulanya. Tapi di sini kan karena tujuannya hanya mengganti saja ya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba dengan formula, caranya kita bisa menggunakan yaitu dengan fungsi substitute ya. Substitute kayak gini. Kemudian di sini ada teksnya, kita ambil yang ini. Kemudian titik koma alt text-nya yaitu kita akan ganti kata tomb kayak gini. Kemudian new text, kata yang barunya atau replace with gitu kan ya. Dan tadi kan find what itu kalau di sini di formula ada alt text ya, teks yang akan diganti atau teks selamanya. Sementara di sini new text adalah replace with kalau dengan cara yang pertama tadi kan. Ya, ini new text-nya yaitu dengan kata detail kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, hasilnya sama ya. Jadi tulisan atau kata tomb diganti menjadi detail. Kalau sudah kayak gini tinggal double klik saja dan ya hasilnya seperti ini. Dua cara ini teman-teman silakan gunakan dan mana yang paling cepat ya. Karena di sini tidak tentukan apakah dengan formula atau dengan teknik tadi find and replace ya. Oke, kita lanjutin ke sheet basic 3 ya. Nah, di sheet basic 3 ini ada instruksi juga, di sini ada ketentuan ya. Di mana di sheet 3 ini kita akan mencari mengisi kolom dari shipping cost ya. Shipping cost di sini kita akan mencari secara dengan menggunakan rumus ya. Di sini ada semua produk ya. Ini adalah ketentuannya ya. Jadi sebelum ke formula teman-teman supaya tidak lupa kita tulis dulu dalam bentuk number ya. Nah, di sini lebih pendek kan daripada ini kalimat kan akan dibaca ulang itu kan akan lama. Misalnya kita akan tulis dulu di sini ya dalam bentuk teksnya. Misalkan di sini kita bisa lihat dulu all product berarti kan di sini lebih besar dari $49. Berarti di sini ketentuannya yaitu lebih besar dari $49. Kemudian yang berikutnya di sini lebih besar dari $49 itu maka nilainya atau shipping cost-nya adalah 0. Nah, ini yang pertama ya ketentuannya. Ketentuan yang kedua yaitu ini ya, 20 sampai dengan $49, maka ketentuannya adalah $7,59. Oke. Selanjutnya kalau di sini sudah didapetin, nah berarti di sini nah ini kan 20 sampai 49 berarti ini lebih dari 49, yang terakhir adalah kurang dari 20 ya. 20 maka 7,59 kayak gini ya. 7, nah kurang dari 20 bukan 7,59 tetapi 10 ya. 10,59 ya. Sorry ya. Ini 10,59. Jadi antara kurang dari 49 0, kemudian 20 sampai 49 adalah 7,59, sementara kurang dari 20 adalah $10,59. Nah, kalau kita sudah tentukan seperti ini akan lebih cepat menuliskan formulanya. Oke, untuk mengisi shipping cost ini kita langsung aja dengan fungsi if ya sini untuk basic 3 ini ya. If di sininya ya value testnya, logical testnya gitu kan. Logical testnya yaitu kurang dari 20 ya, kurang dari 20 dulu. Kenapa? Karena di sini kan kita ambil yang kurang dari dulu ya. Sementara nanti yang lebih dari 49 itu kan di akhir aja supaya nanti urutannya dari hitungan yang kecil dulu sampai ke besar gitu kan ya. Nah, di sini cell freeze-nya kurang dari 20 kita ketentuan yang ini ya. Maka di sini value if true-nya yaitu 10,59. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian ketentuan yang kedua jika false ya. If false-nya berarti di sini kan ada dua ya. If antara 20 sampai 49. Nah, berarti di sini if tulis if di sini, kemudian fill if logical testnya yang ini itu adalah kurang dari atau sama dengan, karena sini kan 20 sampai 49 ya. Kita akan tentukan yang kedua ini. Kurang dari 49
Nah, sini kan 49 berarti kan sama dengan ya. Itu berarti nilainya adalah 7,59. Ya, ini kan ketentuan yang ini ya. Di sini kan kurang dari 49, berarti kan ini kurang dari 20. Nah, di sini berarti 20 ya sampai dengan 49. Oke. Kemudian yang lainnya adalah 0. Nah, kayak gini. Oke, kita cek lagi. Yang 0 ini berarti kan lebih besar dari 49 kan ya. Karena di sini kan kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan berarti di sini kan dari kurang dari sama dengan itu berarti antara 20 sampai dengan 49, nilainya adalah $7,59. Dan kalau misalkan kurang dari 20 maka 10,59 ketentuan yang ini ya. Kalau lebih besar berarti nilainya 0, berarti lebih besar dari 49. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita langsung aja tinggal enter ya. Kemudian di sini muncul, klik aja yes. Nah, hasilnya adalah 10,59. Kalau sudah ditemukan kayak gini tinggal tarik aja. Jreng, sudah selesai ya. Kita cek di sini apakah sudah diisi semua. Nah, sudah diisi semua ya. Jadi yang lebih dari 49 nilainya adalah 0. Nah, kalau teman-teman ingin cek satu persatu supaya nanti untuk meyakinkan ya kita bisa cek di sini ya. Oke. 2,09 adalah 10,59. Nah, seperti ini ya. Oke, ya kita cek satu-satu aja ya. Nah, teman-teman nanti keburu banyak waktunya, teman-teman cek lagi. Kalau misalkan ini salah, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, langsung aja ke sheet berikutnya, itu intermediate ya. Intermediate ini kita harus tentukan dulu sama seperti di basic ketiga ya. Kita harus tentukan dulu di sini. Oke, kita cek dulu di sini berarti ada waktu, ada keterlambatan ya. Oke, di sini kita tulis di sini ya. Tulis aja dulu. Ini berarti yang pertama, kalau di sininya kurang, atau misalkan ke sini dulu ya. Ininya berarti kurang dari 15 menit ya. Kita tentukan di sini kan kurang dari 15 menit nih. Kalau misalkan kurang dari 15 menit ya. Kurang dari 15 menit. Kemudian ini yang pertama, yang kedua adalah kolom di sini ya, kurang dari 15 menit, yaitu yang kedua adalah kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Ini ketentuannya ya. Kemudian ini yang terakhir, ininya harus 0 ya. Kemudian ininya harus 0. Nah, jadi ada 3 ketentuan. Nah, ketentuannya ini kalau misalkan kurang dari 15 menit, kemudian kurang dari 3, dan ketentuan yang ketiga adalah sama dengan 0, maka di situ memenuhi syarat ya. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat. Oke, kita lanjutin di sini. Dengan, karena di sini kan ada 3 ketentuan ya, semuanya harus memenuhi syarat ya. Jadi misalkan kurang 15, di sini kurang dari 15, kemudian kurang dari 3, dan ini sama dengan 0, maka itu memenuhi syarat. Dan kalau tidak memenuhi syarat. Artinya di sini kita gunakan fungsi if n ya. Oke. Jadi sini tulis aja if kemudian n kayak gini. Oke, if n ini berarti yang pertama kita ngambil yaitu di sini. If di sininya itu kurang dari 15 kan, kayak gitu kan. Nah, kemudian ketentuan logikal yang kedua di sini, yang minus ini, yaitu kurang dari 3. Oke. Dan ketentuan yang ketiga yaitu di sini itu sama dengan 0. Oke. Maka di sini memenuhi kualifikasi atau memenuhi syarat ya. Oke, maka di sini kita tulisan qualified ya. Nah, memenuhi kualifikasi. Dan jika tidak berarti tidak memenuhi kualifikasi, not qualified. Oke, seperti ini ya. Jadi ketentuannya harus 3-3-nya ya. Jadi kurang dari 15, kurang dari 3, dan harus sama dengan 0 di sini ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, kemudian klik yes. Nah, ini tidak memenuhi kualifikasi ya, karena di sininya lebih besar dari 15. Sementara di sini tidak kurang dari 3, artinya di sini kan 25 ya. Kalau ini pasti ini masuk. Tapi apakah ini masuk? Ini masuk. Kita lihat aja dari formula ini ya. Oke, kita tarik dan ini hasilnya. Oke, kalau misalkan ini tebal, ini karena mengikuti tabel yang di atas atau garis yang di atas, klik kanan saja. Kemudian format cell. Nah, kita rubah dulu untuk bordernya.
kita ambil yang ini ya, kemudian kita pilih ini, pilih ini ya, kemudian ini tidak ya, ini tidak, ini tidak. Kita klik aja. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Ini satu lagi nih. Nah, ini harus tebal sama seperti ini. Kita kembalikan lagi ke tabelnya ya. Oke, kita lihat di sini not qualified ya, qualified ya, not qualified itu berarti di sini tidak memenuhi syarat karena ini adalah ketentuannya. Sementara ini ada 6, 2 dan 0 memenuhi syarat ya. Karena di sini kurang dari 15 ini betul, di sini kurang dari 3 nilainya 2, kemudian di sini adalah sama dengan 0. Nah, ini kan sama semua ya. Ini juga memenuhi syarat. Ini memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat dan ini memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat atau memenuhi ketentuan adalah 1, 2, 3 dan 4. Oke, jadi ada 4 ya. Oke, jadi cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal dari basic sampai intermediate. Dan karena videonya nanti kelamaan, kita bahas advance dan expert ini di video berikutnya ya, di session berikutnya atau di part 2 ya. Oke, segini aja video tutorialnya. Nanti kita lanjutin untuk advance dan expert ya. Karena di sini untuk advance dan expert ini agak lama juga ya. Jadi harus detail juga untuk pembahasan advance dan expert ini. So, hari ini videonya cukup sekian dan tunggu aja part 2-nya. Assalamualaikum.